Datubi TV, channel untuk belajar matematika dari dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube Datubi, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai perbandingan senilai. Untuk memahami mengenai perbandingan senilai, perhatikan konsep dasar berikut. Kita lihat dulu konsep dasarnya. Misalkan suatu nilai adalah A disepadankan dengan kelipatannya, yaitu K kali A. Kita ambil K sama dengan 2. K sama dengan 2. Maka kita peroleh A sepadan dengan 2A. Maka di sini kita buat tabel. Sini untuk nilai A dan di sini nilai 2A. Kalau A-nya bernilai 4, maka 2A bernilai 8. Kalau A-nya bernilai 6, maka 2A-nya adalah 12. Sekarang kita coba bandingkan apakah 4/6 ini senilai dengan 8/12. Ini kalau kita bagi 2, di sini juga bagi 2, maka kita dapatkan 4/6 sama dengan 8 bagi 2 adalah 4/12 bagi 2, 6. Jadi ternyata senilai. Maka kita lihat lagi di sini bahwa kalau A-nya dari 4 menjadi 6, nilainya menjadi besar, maka ternyata di bagian kanan juga 2A 8 menjadi 12 juga membesar. Bagaimana dengan kalau nilai A dari besar menjadi kecil? Apakah 2A juga menjadi dari besar menjadi kecil? Kita lihat di sini. Kita buat lagi tabelnya. Di sini A, di sini 2A. Kita ambil di sini 10, maka di sini menjadi 20. Kemudian kalau di sini kita ambil 5, maka di sini 10. Kita lihat bahwa nilai A dari 10 mengecil menjadi 5, ternyata kelipatannya juga mengecil dari 20 menjadi 10. Dan kita lihat perbandingannya apakah senilai? Kita lihat 10 banding 5, apakah senilai dengan 20 banding 10? Kita lihat 10 bagi 5 itu 2, 20 bagi 10 juga 2. Jadi ini adalah senilai. Jadi kita dapatkan juga perbandingan senilai. Dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan bagaimanakah yang dimaksud dengan perbandingan senilai itu. Kita lihat ciri-cirinya saja. Pertama, jika bagian kiri dari kecil menjadi besar, dari kecil jadi besar, maka bagian kanan juga dari kecil jadi besar. Kedua, jika bagian kiri dari besar menjadi kecil, maka bagian kanan juga dari besar menjadi kecil. Lalu perbandingannya atau ketiga, perbandingannya itu adalah urutannya
bersesuaian. Jadi urutan perbandingan bersesuaian. Sesuaian. Kita ambil saja misalnya kalau kita buat 4/6, maka juga perbandingan di kanannya menjadi 8/12 dan itu senilai. Kalau kita balik menjadi 6/4, maka di bagian kanannya juga kita harus balik dan menjadi 12/8. Itulah yang dimaksud dengan urutan perbandingannya bersesuaian. Baik sahabat YouTube Datubi, untuk melatih pemahaman kita mengenai perbandingan senilai ini, maka kita akan membahas 3 contoh berikut ini. Perhatikan soal berikut. Sebuah kendaraan dapat menempuh jarak 24 km dengan menghabiskan bensin sebanyak 2 liter. Berapa liter bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 60 km? Kita buatkan tabelnya. Dari sini kita jawab. Kita buat tabelnya untuk perbandingan. Kita lihat di sini adalah jarak, kemudian ini adalah bensin yang dibutuhkan. Jadi kita mulai, jaraknya 24 km, kemudian bensin yang dibutuhkan 2 liter. Lalu kita lihat berapa liter bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 60. Sini jarak 60. Sekarang coba kita beri pemahaman. Di sini berapa X-nya? Apakah ini perbandingan senilai atau bukan? Kita lihat. Kalau jaraknya 24, dia butuh 2 liter. Kalau 60, tentu nanti bertambah atau lebih dari 2 liter yang dibutuhkan. Berarti jika di bagian kiri bertambah, di kanan juga bertambah. Berarti ini adalah ciri-ciri perbandingan senilai. Maka kita bisa buat perbandingannya. 24 banding 60 sama saja dengan 2 banding X. X ini adalah berapa liter yang dibutuhkan untuk menempuh 60 km. Kita bisa balik ini menjadi 60/24 sama dengan X per 2. Maka kita dapatkan X itu sama dengan 60/24 kali 2. Kalau ini kita sederhanakan, ini menjadi 12. 60 bagi 12 berarti sama dengan 5. Jadi bensin yang dibutuhkan adalah 5 liter. Demikian sahabat Datubi untuk soal nomor 1. Sekarang kita pindah pada soal nomor 2. Sahabat Datubi, sekarang kita mempunyai 2 soal, yaitu soal 2 dan soal 3. Baik, kita jawab dulu soal 2. Harga 15 meter kain adalah 15.000. Berapa harga 10 meter kain? Maka di sini ada 2 unsur, yaitu panjang kain. Jadi panjang kain, kemudian dengan harga, ya. Di sini adalah harga. Jadi panjang kain 15 meter, kemudian harganya adalah 15.000 rupiah. Lalu kita lihat berapa harga 10 meter. Jadi di sini ada 10 meter kain. Ditanyakan kira-kira harganya berapa. Dari sini kita analisa dulu. Kalau 15 meter itu 15.000, maka 10 meter itu harganya akan turun. Berarti di bagian harga turun, juga panjang kain turun. Berarti ini perbandingan senilai. Maka bisa kita buat perbandingannya seperti ini. 15 meter per 10 meter sama dengan 15.000 rupiah
dibandingkan dengan X rupiah. Maka ini rupiahnya bagi rupiah 1, ini meter bagi meter 1, maka tinggal kita dapatkan yaitu 15/10 sama dengan 15.000 per X. Ini kita bisa balik menjadi 10/15 sama dengan X per 15.000. Maka bisa kita hitung bahwa X sama dengan 10 kali 15.000 dibagi dengan 15. 15.000 bagi 15 itu adalah 1.000. Maka kita dapatkan X adalah 10 kali 1.000, berarti adalah 10.000 rupiah. 10.000 rupiah. Itulah harga untuk 10 meter kain. Baik, sahabat Datubi, kita lanjutkan untuk soal nomor 3. 12 orang bekerja 5 hari menghasilkan 900 batu bata. Jika 30 orang bekerja 6 hari, maka batu bata yang dihasilkan adalah, kita analisa dulu. Di sini 12 orang bekerja 5 hari, itu kita sebut dengan kekuatan kerja. Jadi sini ada kekuatan kerja. Lalu di sini adalah menghasilkan 900 bata, berarti produksi atau hasil produksi ya. Maka kita buat seperti ini. 12 orang bekerja 5 hari, berarti kekuatan kerjanya adalah 12 kali 5, sedangkan hasilnya adalah 900 batu bata. Lalu di bagian berikutnya, di kekuatan kerja berikutnya ada 30 orang bekerja 6 hari, berarti 30 kali 6 hari. Yang ditanyakan hasilnya atau hasil produksinya berapa bata. Di sini kita kasih simbol X. Dari sini kita bisa analisa bahwa bekerjanya untuk 12 orang 5 hari 900. Maka bisa kita taksir bahwa kalau 30 ini bertambah orangnya, kemudian bertambah harinya, maka hasilnya juga bertambah. Dan demikian bagian kiri bertambah dan bagian kanan bertambah juga, maka kita katakan itu perbandingan senilai. Maka kita buat perbandingannya seperti ini. 12 kali 5 per 30 kali 6 sama saja dengan 900 per X. Ini bisa kita balik seperti ini ya, bahwa X per 900 itu sama saja dengan 30 kali 6 per 12 kali 5. Kita mulai hitung bahwa X atau banyaknya batu bata yang dihasilkan ya. Kita hitung dulu, ini 30 bagi 5 adalah 6. Maka kita dapatkan 6 kali 6 adalah 36 per 12 kali 900. Kemudian 36 bagi 12 itu adalah 3, berarti kali 900, berarti banyaknya batu bata yang dihasilkan adalah 3 kali 900, yaitu 2700 buah batu bata. Demikianlah sahabat Datubi, silakan melatih diri terus untuk menambah kemahiran dalam mengerjakan soal-soal matematika, dan jangan lupa memberikan like, komen, dan subscribe. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.